Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Karena pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami akan mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah di hari ini Tuhan. Engkau yang akan menyertai dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Allah Roh Kudus yang terus bekerja Tuhan dalam setiap kehidupan
kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami akan menikmati berkat Tuhan, akan menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami dan kami akan memulai ibadah di hari ini Tuhan. Kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Apakah hati kita seperti hati Raja Daud yang berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia,
Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu adalah terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Firman-Mu Tuhan Firman-Mu adalah pelita bagi kita kakiku. bagi kaki. Haleluya. Janji-Mu Janji-Mu menjadi terang bagi jalan-jalanku. Haleluya. Kebenaran-Mu Tuhan menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. sekali lagi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan. Tiga kali haleluya. 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 Silakan duduk. Keadaan dunia yang semakin gelap dapat membuat kita menjadi takut dan kehilangan pengharapan. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita. Angkat pujian itu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
hilang, saat kita hilang jalan, saat kita takut, pegang firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Mari kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Menjadi doa kita, kiranya Tuhan memberikan pada kita telinga seorang murid yang dapat lebih mendengar suaranya, dan juga hati seorang hamba yang mau taat menuruti firman-Nya. Haleluya. Kita angkat pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. ku bawa hidupku sekarang Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. menjadi doa kami. Penuhi hati kami sekarang Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, oh jadikan aku Tuhan, haleluya, haleluya. doa-Mu, agar semua suku bangsa Datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan aku, jadikan aku
menyembahmu. Oh, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kalau kesempatan pagi hari ini kami boleh lagi menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji memuliakan Tuhan, kami sudah meninggikan Tuhan, kami percaya puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Itu semua memberkati Tuhan dan kami juga diberkati di atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk kami dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang merupakan jawaban untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang datang dalam hidup kami. Untuk setiap kesulitan, permasalahan, pergumulan dalam hidup kami. Firman-Mu lah jawabannya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, terus berdiri teguh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, yang akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga akan melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami siap untuk kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita masih bisa lagi beribadah meskipun dengan seperti kita laksanakan secara online. Tapi firman Allah tetap diberikan melalui kesempatan hari ini. Mari saudara bisa buka dalam Alkitab. Saya akan ambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 21 sampai 25. Demikian juga bisa dilihat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Tapi saya akan baca di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 21. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Itu judulnya, perikopnya. Ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi di sini saudara kita melihat mengenai pelita, dan kemudian kita melihat mengenai gantang
dan tempat tidur. Dikaitkan dengan perumpamaan ini. Nah, saudara, pelita itu adalah sebagai alat penerang. Ya, dalam ruangan, di luar ruangan. Tapi firman Allah katakan mengenai pelita ini di dalam Mazmur pasal 18, tuliskan demikian mengenai pelita ini. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 29. Mazmur 18 ayat 29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jadi kita ada di sama tengah kegelapan, katakanlah dunia ini, dengan segala tipu daya kuasa dosa. Tetapi puji Tuhan, firman Allah katakan, karena Engkaulah Tuhan itu yang membuat pelitaku bercahaya. Jadi pelita itu mempunyai fungsi untuk bercahaya, mengeluarkan terang. Nah, itu dikatakan oleh firman Allah adalah Tuhanlah yang memberi, yang menghadirkan terang itu. Sehingga kita tidak ada dalam kegelapan, kita bisa lihat, tahu sejelas-jelasnya di mana kita berada. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi, Tuhan itu adalah sumber. Tuhan adalah pemberi. Tuhan adalah yang hadirkan terang itu. Bahkan kita kenal dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Ku, firman Tuhan itu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dengan pelita, kaki kita tidak akan terantuk. Dengan pelita yang bercahaya, dikatakan jalan hidup kita akan menjadi terang. Ya, kita tidak ragu-ragu, kita dalam kepastian, dalam terang yang Tuhan berikan itu. Bahkan dalam Injil Matius katakan, kita tahu, Matius pasal 5 ayat 13, kamu ini adalah terang dunia. Nah, dalam Injil Matius katakan terang dunia itu bagaimana? Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-5, sudah lihat dalam ayatnya yang ke-13. Mengenai kita ini adalah terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Perhatikan, menerangi semua orang. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita akan menerima, akan melihat terang itu yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, ini pelita yang memberikan terang itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi orang di mana kita berada, siapapun ya akan melihat, akan ada di antara terang di mana kita berada itu. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat hal yang perlu diperhatikan. Kalau pelita itu merupakan penerang, memberikan cahaya di mana kita berada, jalan kita pun jelas. Tapi sekarang dalam Markus pasal yang keempat ayat 21, itu dikatakan, Markus 4 ayat 21, kembali kita kepada ayat pokok kita, yaitu dalam Injil Markus pasal yang keempat. Sekarang kita lihat ayat 21. Di situ jelas dituliskan, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita
Ya, orang yang mempunyai cahaya, mempunyai terang itu bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Ya, di bawah gantang. Nah, gantang ini saudara adalah sebagai alat mengukur sebetulnya. Itu kayak wadah, biasa dibuat dari rotan, ada juga dari kayu atau besi. Ya. Nah, wadah itu, gantang itu, dia bisa memuat sekitar 35 liter sekian. Jadi cukup besar, saudara, kalau 35 liter gantang itu. Ya, jangan heran, pelita pun bisa masuk di dalamnya. Ya. Nah, itu dikatakan pelita itu bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Jadi sini kita melihat gantang itu tempat mengukur banyaknya. Umumnya dipakai pada musim panen. Orang mulai menjual padi. Nah, umumnya dipakai ukurannya itu gantang itu. Satu gantang 35 liter sekian. Ya, ataupun hasil ladang kacang. Pokoknya hasil ladang yang kering yang memakai gantang ini. Nah, sekarang kita melihat, saudara, mengenai gantang ini secara rohani. Kita tahu tadi secara barangnya untuk mengukur berapa banyak kita punya padi waktu panen. Ya. Tapi sekarang secara rohani mengenai gantang itu, saudara bisa lihat di dalam kitab suci perjanjian lama, kitab Sakaria pasal 5 ayatnya yang ke-6. Sakaria pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Demikian dituliskan oleh firman Tuhan mengenai arti rohani gantang itu. Judulnya penglihatan ketujuh perempuan dalam gantang. Ya. Nah, antara lain ayat 6 katakan, lalu tanyaku, apa ini? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Saudara, kita melihat di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-6, ya, gantang itu, lalu tanya aku apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lalu katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Kejahatan mereka di seluruh negeri. Jadi berbicara mengenai gantang itu secara rohani, itu berbicara mengenai kejahatan. Ya, berbicara mengenai kejahatan. Dan dikatakan kejahatan mereka itu di seluruh negeri. Di seluruh pelosok muka bumi, tidak terkecuali. Di kota besar, di kota kecil, ya, dimanapun muncul gantang atau kejahatan ini. Saudara, jadi kalau kita melihat keadaan ini dalam Sakaria pasal 5 ayat yang ke-6 ini, ya, gantang itu untuk secara umum dipakai untuk ukuran banyaknya padi yang dihasilkan, tetapi secara rohani itu diberikan pengertian kejahatan mereka di seluruh negeri. Ini keadaannya. Ya, jadi kita melihat pelita itu bukan untuk taruh di bawah gantang. Jadi pelita itu bukan untuk ditutupi, ya, dengan
kejahatan. Di dalam salinan lain dipakai kata kejahatan ini fasik, orang fasik. Karena orang fasik itu adalah orang yang kenal Tuhan, yang percaya Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Percaya Yesus, katakanlah beribadah, tapi tanpa pertobatan, tanpa pertumbuhan iman. Ya. Kejahatan, tuntutan situasi dunia mau menutup pelita terang yang ada dalam hidup sebagai orang percaya. Dia orang percaya, tapi gantang itu, kejahatan itu ada memang di mana-mana, saudara, kejahatan ini. Ya. Karena kita tahu dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini dalam tangan si jahat iblis. Jadi di mana-mana akan ada kejahatan, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, bukan kejahatan itu menutup, mengalahkan, ya, meniadakan terang itu. Fasik khususnya bagi orang-orang percaya yang sudah kenal Tuhan, katakan yang sudah menerima jalan keselamatan. Tapi itulah tuntutan tantangan hidup. Akhirnya menjadi lemah iman, menjadi bimbang, menjadi khawatir, menjadi tidak cinta, tidak lagi sungguh-sungguh. Dikatakan dia mulai acuh, abai, dia mulai berdali-dali, tawar-menawar. Inilah kefasikan yang mau menutup terang itu. Boleh beribadah, bisa, tetapi bagaimana sesudah beribadah? Ya, apakah ada firman yang terus menerangi kehidupannya? Tapi inilah yang dikatakan mengenai gantang itu. Kejahatan mereka yang memenuhi seluruh bumi. Jadi saudara, terang yang Allah berikan dalam hidup kita untuk menyatakan kegelapan. Bukan kegelapan itu yang menguasai, menutupi kita. Tapi biar terang itu yang menyatakan betapa kejahatan itu menuju kepada kebinasaan. Betapa kejahatan itu mungkin dikatakan di dalam Mazmur 73, saudara. Mazmur 73, ya, dikatakan memang berat atau katakanlah itu sesuatu yang menyenangkan, ya, kefasikan itu. 73 Mazmur ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kita cemburu, iri. Kenapa dia tidak sungguh-sungguh? Dikatakan mujur. Orang-orang fasik itu, ya, dikatakan kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Senang orang fasik itu yang menguasai seluruh muka bumi itu, karena ada banyak enaknya, ada banyak senangnya. Orang yang anak Tuhan yang lain, dia menyangkal diri. Dia belajar untuk menyerahkan hidupnya, ya, untuk merendahkan diri, untuk bersabar dengan waktu Tuhan. Ya. Tapi beda dengan orang fasik ini, orang jahat ini. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka
ditutupi dengan kegelapan tanpa pertobatan. Kelihatannya happy-happy aja, mereka enjoy. Ya. Ada istilah Kristen kapal selam. Ya. Ada kalau ada hari raya, ada dia. Atau Kristen hari raya. Kalau ada hari-hari apa, ada dia. Tapi selanjutnya, jadi dia tidak kelihatan tekun setia di hadapan Allah. Nah, ini dikatakan berbeda dengan kita anak-anak Tuhan. Seringkali sampai kita iri. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bahkan di dalam Amsal pasal yang keempat, sudah lihat dikatakan oleh Sulaiman, ayatnya yang ke-19. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, seenak-enaknya, sebebas-bebasnya, suka-sukanya. Ya, hidup orang yang dikatakan ditipu dengan kejahatan, dengan kefasikan. Dia tetap ada di dalam posisi, sini dikatakan dalam kegelapan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ia ada dalam kegelapan. Kelihatannya enak, bagus, seneng mereka. Ya, enggak ada menyangkal diri, ya enggak ada bertobat, enggak ada terus iring Tuhan, terus mengasihi, pandang terus, berharap terus kepada Tuhan. Mereka semau-maunya aja. Tapi itu dikatakan, mereka ada dalam jalan kegelapan. Bahkan di dalam kitab Ayub, dikatakan, Ayub 18, ayatnya yang kelima, bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Ya, karena dia anak Tuhan, dia orang percaya, dia juga menerima terang itu. Ya, Tuhan memberikan matahari bagi orang yang bertobat sama orang yang tidak bertobat. Terang itu ada tetap, panggilan itu ada tetap. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban. Firman Allah mengingatkan ada jalan kebenaran dan kehidupan. Firman Allah memberikan satu berita kelepasan dari kuasa dosa. Firman Allah memberikan janji. Ada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Kristus. Ada kelepasan atas jalan dosa, pengampunan. Ya, tapi ini dikatakan bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Nah, ini keadaannya. Ya, bisa seringkali dia baik, tapi kalau dia memang tidak bertobat, tidak cinta Tuhan, tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri, firman Allah katakan tentu padam. Ya, menghadapi ujian, menghadapi tantangan. Dia bukan lari kepada Tuhan, tapi dia pakai kekuatannya. Bahkan dengan segala cara, ia mencarikan jalan keluarnya. Nah, di dalam pasal 21, tadi pasal 18, sekarang pasal 21 Ayub ayat 17, betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Mereka ada pelita tapi sering, ya, berulang kali, itu kata sering, selalu dipadamkan oleh kefasikan itu, kejahatan itu. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Jadi sering. Dan seringkali kalau udah kena batunya, baru dia mau datang kepada Tuhan. Ya, Kristen tobat, kumat lagi.
Tapi inilah firman Allah selalu datang. Terang itu mau menerangi hidup kita. Supaya bisa keluar dari kegelapan, kefasikan. Supaya kita ada betul-betul di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Ya, mengalami kasih kemurahan. Mengalami Tuhan Yesus yang setia, yang tidak berubah, yang peduli, yang mengerti, yang mengasihi kita sampai kepada kesudahan alam ini. Nah, saudara, sebab itu penting dalam menghadapi gantang ini, ya. Di dalam 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1, di situ dikatakan demikian. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19. 2 Petrus 1 ayatnya ke-19. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi terang itu menyinari hati melalui firman, melalui nubuatan penggenapan, nubuatan yang sudah diberikan melalui nabi-nabi itu. Jadi pelita yang bercahaya, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Hati bisa susah, hati bisa bimbang, hati bisa takut, hati bisa tertekan, ya. Hati bisa sepertinya menghadapi hal yang berat. Perasaan hati tidak ada damai. Tapi kalau kita perhatikan pelita itu, perhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, dia akan bertambah sampai rembang tengah hari, dan hati kita mengalami kehangatan terang Kristus. Hati kita dibangkitkan, dikuatkan lagi. Bahkan dikatakan di sini dipakai kata sampai menyingsing, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ada sesuatu yang akan terbit, yang timbul, ya. Ini yang kita perlu perhatikan di sama tengah keadaan. Nah, lalu kemudian dikatakan ditaruh di bawah tempat tidur. Itu tempat tidur berbicara tempat yang kita bersantai, bermalas-malasan, beristirahat. Nah, ini seringkali pelita kita, terang kita, ya, menganggap zona aman, ya, malas, seringkali santai, gampang lah, ya, semua dienakkan untuk tubuh ini. Tapi firman Allah katakan, itulah yang akan menutup gantang sama seperti tempat tidur. Akhirnya, dalam Markus juga dikatakan, ada ukuran yang dipakai. Tadi ukuran banyaknya gantang itu, ukuran banyaknya padi dan sebagainya. Nah, sekarang ukuran dikatakan ayat 22-25, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, hasil daripada pelita yang akan menyingsing, fajar menyingsing, bagikan bintang timur memberikan terang dalam hati, dengan gantang kejahatan kefasikan itu, menjadikan ada yang mempunyai terang, dan ada yang tidak mempunyai. Nah, dikatakan sini ukuran, ya, ukuran yang dipakai, yang punya akan ditambah. Tapi yang tidak punya, karena orang yang ada di dalam
kejahatan, dia tidak pernah puas. Dia tidak pernah memiliki. Ya. Dia selalu mempunyai pengertian, perhatian untuk dirinya sendiri. Tidak mempunyai sesuatu yang bisa dia berguna bagi orang lain. Tidak ada apa-apa sebetulnya dia. Hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kejahatan itu selalu mengambil. Kejahatan itu selalu mengambil. Tapi kalau kebaikan itu selalu memberi. Nah, kita mempunyai jalan keselamatan. Kita mempunyai terang itu. Kasih karunia. Kita mempunyai perjanjian rencana Allah yang indah. Itu akan ditambah-tambahkan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau yang tidak mempunyai, itu akan diambil. Kita ingat mengenai talenta itu. Yang 5 dia upayakan. Berlipat. Tapi yang 1 tidak diapa-apain. Itu diambil akhirnya. Dikasih kepada yang sudah punya. Nah, kalau sudah lihat ya, di dalam Wahyu pasal 2, Wahyu 22, di situ kita melihat ayatnya yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi ini apa yang kita punya. Kalau kita punya kebenaran, dia akan bertambah benar. Kita mempunyai kekudusan, dia akan bertambah. Begitu juga yang cemar. Dia akan bertambah fasik. Dia akan bertambah cemar. Dia akan dikatakan berbuat jahat terus. Nah, inilah bahaya kemerosotan rohani karena terang itu tidak menerangi, tidak bisa membuat kita melihat situasi keadaan. Itu kemerosotan rohani. Nah, itu sebanding dengan kemurtatan. Jalan untuk kita mulai meninggalkan Tuhan adalah saat kita mulai tidak ada di dalam terang itu. Ya. Nah, saya akan akhiri dengan beberapa ayat mengenai ukuran yang mempunyai akan mendapatkannya lagi. Yang tidak mempunyai, yang mempunyai keselamatan akan mendapat sana sorga yang mulia, upahmu besar. Tapi bagi yang tidak mempunyai, dia sudah dalam Tuhan, dia sudah ada jalan keampunan, sudah ada perjanjian keselamatan. Tapi dia tidak mendapatkannya. Bahkan dia diambil dari jalan kebenaran itu, dan dia ada di dalam kebinasaan yang kekal. Nah, saudara, dalam Ibrani pasal 3, ini ayat-ayat kita yang terakhir. Dalam ayat 12, Ibrani 3 ayat 12, saudara bisa lihat di situ dituliskan demikian. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Kata jahat ini fasik. Tahu kebenaran, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad. Nah, saudara, saya katakan tadi, itu urutannya. Mulai dia tidak hidup di dalam kebenaran, dia akan datang kepada, dipakai kata, tidak percaya, ya, dan murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Terakhir 14, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Asal saja, ya, kita teguh, tetap di dalam terang itu, mengalami kebenaran. Bagaimana Allah melimpahkan kasih sayangnya. Nah, di dalam pasal 6 Ibrani ini ayat 9, di situ dikatakan berpegang teguh pada pengharapan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan.
yang lebih baik ada dalam hidup. Ya, mengandung keselamatan. Terang itu yang mengingatkan, menyadarkan kita. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Masih. Orang fasik ini dia sepertinya masih melayani. Tetapi ayat 11, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Milik sampai pada akhirnya. Sungguh-sungguh tunjukkan kesetiaan iman kita menghadapi godaan tantangan yang ada. Ya, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Luar biasa. Terang itu membawa kita kepada apa yang sudah kita baca dalam firman Tuhan ini. Ya, kalau saya mau akhiri dari pasal 10 Ibrani ayatnya yang ke-22. Ibrani 10 ayatnya ke-22. Ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada jalan lain. Hiduplah di dalam terang kebenaran Tuhan. Dan engkau akan bukan hilang tapi menerima lebih lagi dalam kemurahan Tuhan. Hari-hari ini katakanlah hari-hari yang kita sepertinya dalam kesulitan. Tapi saat kita mempunyai terang itu, dia bisa pimpin kita lewati kesulitan ini. Kita bisa lihat jalan-jalan mana, langkah kita dalam terang kita tahu. Tuhan bisa pimpin kita. Dan kita melihat Allah menyertai kita. Kita mengalami Roh Kudus lalu memberikan kekuatan penghiburan. Sebab itu, biarlah ya kita selalu mempunyainya. Dan kita akan mengalami kelimpahan di dalam kasih sayang Tuhan. Bahkan sampai kepada hari di mana upah, di mana janji, di sana sorga yang mulia. Tidak lama lagi. Bertekun dan bertahanlah. Dia segera akan datang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bisa duduk, bisa berdiri. Kita bisa mengangkat tangan kita. Kita dengan bebas menghampiri Allah dalam penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah
bagi kami. Firman-Mu menerangi lorong-lorong hidup kami. Tidak ada yang tertutup di hadapan Engkau Tuhan. Engkau melihat dengan mata penuh kasih. Engkau peduli menerangi segala segi kehidupan ini. Engkau berjanji Tuhan, kami bisa melewati, kami bisa mengalami, kami bisa melihat, merasakan pertolongan Tuhan. Selidikilah kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami. Engkau jamah kami Tuhan. Biar kami kembali kepada firman, percaya kepada janji, rencana, rancangan indah. Berkati keteguhan setiap kami hadapi cobaan yang tidak mudah. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus Engkau berbicara, Roh Kudus Engkau gerakkan kami, Engkau keluarkan kami dari jalan-jalan fasik itu. Haleluya.
bersyukur, berterima kasih Tuhan. Saat kegelapan itu datang, bersyukur Tuhan Engkau memberikan terang melalui firman-Mu. Saat kami tidak mengerti situasi apa yang ada di depan lingkungan, tapi firman-Mu menyatakan Engkau memberikan terang itu, cahaya itu. Dan kami bisa melihat dan mengerti apa yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan menuntun kami melewati lembah-lembah apapun. Tapi Engkau gembala yang baik menuntun domba-domba-Mu ini ke padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau melayakkan, menguduskan kami demi firman Allah. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang khawatir, tidak ada yang bimbang, tapi semuanya percaya apa kata firman itu. Kami yakin Tuhan, kegelapan itu, ketakutan itu, kekhawatiran itu, kesulitan itu akan kami lewati. Engkau akan tunjuk jalan, kami akan melihat. Engkau menuntun kami melewati hari-hari apa saja yang sedang terjadi di dalam rumah kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Engkau berfirman, Engkau Tuhan memberikan terang, dan kami ini adalah terang-terang dunia itu yang bisa melihat dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Kami lawan si jahat, kami kuatkan hati iman percaya saat kami digoda, saat kami menghadapi tantangan. Tapi Engkau Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kami berseru memandang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya menyerahkan segala apa yang menjadi tantangan beban ini. Tuhan, kuduskan kami di firman-Mu. Berkati umat-Mu yang berdoa. Biarlah terang Allah nyata dalam seluruh keluarga anak-anak-Mu ini. Terang Allah juga diberlakukan, diberikan atas apa yang mereka akan atau sedang kerjakan. Tuhan, tunjuk jalan-Mu. Bukakan mata pelita tubuh ini. Kami bisa melihat ajaib-ajaib Tuhan. Kami bisa merasakan dan mengalami sebagaimana kami percaya. Itulah yang akan kami alami. Terima kasih, tolong Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala kebimbangan, kekhawatiran. Engkau jauhkan kami dari segala jalan-jalan sesat. Mungkin kami melihat orang lain betapa senangnya, tapi mereka tidak cinta Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka tidak rela untuk menyangkal diri. Mereka tidak tekun. Tapi kami mau ada setuju dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami lewati hari-hari ini. Karena Engkau Tuhan Yesus yang mempunyai terang itu. Engkau adalah terang dunia. Engkau menjadikan kami juga bagaikan garam dan terang dalam dunia ini. Berkati kami. Sayangi dan kasihani kami. Dengarkan doa kami. Ampuni Tuhan kalau kami mengaku dengan pengakuan dosa yang kami beri. Tuhan, kami seringkali lalai, seringkali kami acuh, abai mungkin. Tapi kasihani kami Tuhan. Bangkitkan semangat, berikan dorongan. Kami mempunyai hati lagi yang tertarik, rindu kepadamu. Kami mempunyai hidup yang terangkat, mengagungkan, mengakui betapa Engkau Tuhan setia dan tidak meninggalkan, berjanji. Ya dan amin. Terima kasih Engkau yang dipermuliakan atas segala-galanya. Diberkatilah setiap iman percaya, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Diberkatilah hidup yang diserahkan. Diberkatilah hari-hari yang kami jalani. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah yang kami nikmati. Yang kami benar-benar mengalaminya. Engkau berjanji dan kami percaya. Firman-Mu. Ya dan amin. Akhirnya saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah kita menghadap hari-hari yang ada di depan. Biarlah kita mengangkatkan kepala kita. Dan kita mengangkat tangan juga kita. Kita membuka hati, mengangkat terarah kepada Dia yang empunya segala kuasa. Dan Dia adalah yang mengasihi kehidupan yang kami serahkan dalam tangan-Mu ini. Inilah doa kami. Akhirnya, saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, marilah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pimpinan, persekutuan, penyertaan
kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup ini. Sungguh indah, ajaib, mulia dan besar. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai orang percaya, mari sama-sama kita boleh berkata, amin. Puji Tuhan.